mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pertama-tama puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita junjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat dan salam kepada keluarga beliau dan sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka dan duka, demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir! 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 Yang saya hormati kepada Walidi selaku pimpinan Dayah Darul Huda, dan yang saya hormati kepada Abi Sufi sebagai Rais Am atau Ketua Umum Dayah Paluh Gading, dan yang saya hormati kepada Dewan Juri yang bijaksana yang menilai kami seadil-adilnya, dan yang saya hormati kepada tungku-tungku ataupun guru-guru yang tidak pernah lelah mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan yang saya hormati kepada seluruh alumni Dayah Paluh Gading, dan yang saya hormati kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa tampil di depan saudara-saudara semua dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kul abu kita bersama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari
nikmatnya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada diri manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Ada bahasa yang lain, man propose, God dispose. Manusia adalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah persoalan yang pertama. Yang kedua, yaitu sikap orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia tidak sadar bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal motor yang dia pakai made in Amerika Serikat, mobilnya mewah, mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berjawat, mau apapun tinggal suruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak pernah ingat akan akhirat. Betul apa betul? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ingat siapa yang memberikan nikmat. Ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan ucapan rasa syukur. Dan ia mengucapkan lafaz-lafaz pujian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang seperti itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surah Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia pandai bersyukur. Namun ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang muslim yang sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama, jika ia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur. Yang kedua, jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Dan yang ketiga, jika ia berdosa, maka ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ketiga keadaan tersebut ada pada seorang muslim, maka insya Allah ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Allah. Sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Samalanga Nagrung Batek ini tempat piknik dengan keluarga. Ubud takalan gehan tadiji danyo yang sika hanadaya. Hadirin kaum muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan tampil pemegang nomor undian 24 atas nama Muhammad Askar, utusan dari Balai Pengajian Madinatul Diniyah Miftahul Huda, Syam Talira Arun, Aceh Utara.